warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Jangan lupa menjaga kesehatan juga. Nah, kembali lagi nih bersama saya Galuh Sinta di The Cafe Podcast. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut bergabung, saya ucapkan selamat datang. Nah teman-teman, ngomongin hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj. Apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, sebab Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, pada episode kali ini kita bakalan kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah seorang guru agama. Guru tersebut sangat tampan, masih muda, dan juga seorang vokalis. Nah, penasaran kan siapa orangnya? Kita sapa dulu dong, Pak Alam. Halo, ya, Pak. Halo. Silakan Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, terima kasih Mbak Galuh Sinta ya. Iya. Baik, saya perkenalkan, nama saya Alam, tapi nama lengkap saya Muhammad Syaiful Alam Al-Ghazali. Ya, saya mengajar guru PAI di SMK Negeri 1 Merondong pada kelas 10, 11 dan 12. Saya di sini sejak tahun 2021 Mbak Galuh. Ya, jadi sebelumnya saya berada di Surabaya bersama dengan siswa dari peserta didik dari Surabaya. Itu ya, jadi saya pindahan. Asal saya dari Gresik, Sidayu. Ya, mungkin teman-teman juga ada yang dari Gresik. Saya sapa dulu yang dari Gresik. Hai semuanya ya. Oke, itu aja Mbak Galuh. Ya, terima kasih ya Pak. Enggak. Gimana teman-teman, udah kenal kan sama tamu spesial kita? Nah, pada episode kali ini kita bakalan bahas tentang Isra Mi'raj bersama dengan Pak Alam. Penasaran kan gimana ceritanya? Makanya tetap stay tune ya. Halo Pak Alam. Iya, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah karena Iya. baik. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan Amin. juga Terima kasih. keberkahan. Amin. Baik Pak, ini dari teman-teman punya sedikit pertanyaan buat iya. Bapak. Apa sih pengertian Isra Mi'raj itu? Pengertian Isra Mi'raj ya. Iya. Iya. Jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya ada dua kata Mbak Galuh ya. Jadi mulai dari Isra dan juga Mi'raj ya. Kita sudah sering dengar sesuatu tentang Isra Mi'raj dari dulu ketika kita kecil sampai kita dewasa. Apa sih sebenarnya Isra Mi'raj itu? Sebenarnya Isra itu adalah perjalanan malam. Nah, perjalanan malam, dan Mi'raj itu perjalanan ke langit. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan malam Rasulullah mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian melanjutkan perjalanan menjadi Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Itu ya. Jadi perjalanan ini dilakukan oleh Rasulullah itu selama satu malam saja, bukan sehari semalam, tapi hanya satu malam ya. Jadi mulai dari Isya, setelah Isya itu Rasulullah disamperin sama malaikat Jibril ya. Disamperin sama malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril membawa hewan tunggangan. Sudah tahu hewan tunggangannya apa? Apa Pak? Oh, itu namanya buruk. Ya, buruk itu tunggangan yang ada di surga. Itu khusus untuk Rasulullah untuk perjalanan Isra Mi'raj seperti ini. Gitu. Nggih. Terus apa tujuan peristiwa Isra Mi'raj itu Pak? Untuk tujuan dari Isra Mi'raj ini sebenarnya banyak hal terkait dengan sebenarnya yang pertama, Rasulullah itu pada tahun diadakannya Isra Mi'raj itu Rasulullah juga dalam keadaan sedih. Sedih kenapa itu ya? Iya. Kenapa? Karena pada saat tahun bulan sebelumnya ya, pada tahun itu Rasulullah kehilangan sosok yang paling dia cintainya, yaitu Sayyidatina Khadijah. Ya, Sayyidatina Khadijah meninggal wafat pada tahun itu. Rasulullah sangat sedih. Maka dari itu tujuannya yang pertama yaitu untuk menghibur Rasulullah. Yang kedua yaitu tujuannya Rasulullah diadakan Isra Mi'raj itu untuk mengenang para sesepuhnya, mengenang para nabi terdahulu dengan mengajak ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa itu Rasulullah dikenalkan dengan tempat kelahiran dari Nabi Ibrahim. Tempatnya di mana? Di Palestina.
Ya, setelah itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke Sidratul Muntaha, melewati beberapa langit-langit yang bertemu dengan nabi-nabi dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Rasulullah diberikan perintah sampai menjadi sholat wajib 5 rakaat gitu. Jadi tujuannya di situ Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Terus bagaimana Pak kejadian peristiwa Isra Mi'raj itu? Jadi kalau kejadian ini banyak sekali riwayatnya. Kalau kita pernah kita sering membaca Al-Quran di juz 15, itu tepatnya pada surat Al-Isra, itu kita akan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhirih. Sadaqallahul adzim. Ya. Jadi pada ayat itu dijelaskan peristiwa Rasulullah ketika mulai dari perjalanan malam hari menuju dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Dari situ bertemu dengan banyak hal yang berada di situ, dan semua yang dilewati oleh Rasulullah menjadi tempat yang barokah semuanya. Peristiwa-peristiwa itu kemudian yang menjadikan Rasulullah itu terhibur dengan adanya peristiwa itu. Rasulullah semakin termotivasi untuk mengajarkan ajaran Islam ini. Mbak Galuh tahu nggak kira-kira kapan itu Isra Mi'raj dilaksanakan? Tahu nggak? Lupa ya. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj itu kan kita sering memperingatinya pada tanggal 27 Rajab, ya. 20 Rajab itu diadakan peringatan Isra Mi'raj sebenarnya pada tahun kenabian yang ke-10, ya. Itu jadi seperti itu yang akhirnya menjadi perjalanan penting yang tertulis dalam sejarah Islam gitu. Terus apa sih Pak hukum memperingati Isra Mi'raj? Hukum memperingati Isra Mi'raj ya? Yeah. Ini menurut pandangan saya pribadi berarti ya? Yeah. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya pribadi, hukum mengikuti Isra Mi'raj itu awalnya mubah, boleh ya, boleh. Jadi tidak ada larangan ataupun tidak ada perintah dalam melaksanakan Isra Mi'raj ini. Tetapi dalam pelaksanaannya itu menjadi sebuah kesunahan bagi saya. Kenapa kok jadi kesunahan? Karena di situ nanti akan ada beberapa kegiatan yang bersifat sunnah, seperti bersolawat kepada Nabi, mengingat-ingat tentang Rasulullah, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Kadang biasanya juga di Isra Mi'raj ada sedekah, bagi-bagi berkah atau apa. Nah itu kalau masalah kegiatan memperingatinya itu boleh, tetapi untuk pelaksanaan di dalamnya itu adalah semuanya adalah hal yang sunnah. Jadi kita bisa melakukannya dan pahala pasti untuk kita. Gitu. Terus apakah hal yang perlu direnungkan Pak dari peristiwa Isra Mi'raj? Yang direnungkan ya banyak hal sebenarnya Mbak. Jadi kalau kita merenungkan terkait dengan Isra Mi'raj itu hampir setiap tahun loh kita melaksanakan itu, memperingati itu. Yang direnungkan yang pertama sesuai dengan tujuan dari Rasulullah tadi, yaitu diberikan perintah sholat 5 waktu. Nah di situ maka yang kita renungkan, apakah sholat kita sudah benar, apa sudah sesuai dengan rukun, sudah sesuai dengan syaratnya, apakah sudah sesuai dengan adabnya, ataukah kita kalau sudah selesai semua, apakah kita sudah istiqomah dalam jamaah. Nah itu yang perlu kita renungkan, bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu hanya ada sekali dalam dunia ini, yaitu hanya pada Rasulullah. Tapi ketika semangat itu jangan sampai cuman sekali ketika Rasulullah itu melaksanakan Isra Mi'raj, tapi semangat itu harus ada sampai nanti hari kiamat. Jadi itu yang perlu kita renungkan gitu ya. Terlebih terkait dengan hal-hal yang pada zaman sekarang ya, terkait dengan hal zaman sekarang, kecanggihan teknologi itu memudahkan semuanya. Jangan sampai kecanggihan teknologi itu sampai melupakan bahwasanya ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Itu Mbak Sinta. Ya. Iya. Terakhir nih Pak, sebelum diakhiri sesi ini nih, boleh dong Pak dikasih kata-kata motivasi untuk teman-teman yang lihat di channel kita, terutama
anak-anak SMK Negeri 1 Brondong. Iya, untuk kata-kata terakhir motivasi pesan dari saya untuk anak-anak semuanya ya. Jadi dan juga untuk pendengar setia di channel DKV Podcast ini, yaitu jangan jadikan sholat itu menjadi sebuah beban. Justru Allah menjadikan sholat itu untuk meringankan beban. Jadi kita lakukan sholat 5 waktu dan juga utamakan jamaah, maka Allah pasti akan membantu. Ya, Gitu. terima kasih Pak sudah Iya. menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang. Iya. Gimana teman-teman? Semoga pesan yang disampaikan Pak Alam tadi bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau teman-teman ingin tahu info lebih banyak lagi, kalian bisa cari di website dengan cara ketik www.smkn1brondong.sch.id atau kalian bisa ikuti channel podcast kita dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa like, comment, and share ya. Nah, sudah waktunya nih saya, Galuh Sinta dan Pak Alam undur diri. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.